Akhlak itu tinggi. Ini Abdullah saking gantengnya, saking akhlak yang mulia. Itu Abdullah kalau keluar rumah anak perawan pada keluar. Saking gantengnya. Ngarep-ngarep dipilih. Tahu-tahu Abdullah Allah jatuhkan hatinya ke Aminah. Begitu Abdullah nikah dengan Aminah, apa kata Syekh Nawawi? Begitu Abdullah nikah dengan Aminah, 200 anak perawan mati mendadak gara-gara 200 gak tanggung. Indonesia Ariel digur-gur 2 cewek nggak top banget. Itu yang digur-gur cuma dulu nama ya doang. Yang perawan bukan janda bukan. Jadi kan sembarangan Allah pilih. Loh kenapa Pak Aminah yang Allah pilih? Bangsa Najar ini siapa An-Najar ini? Kok Allah pilih Aminah? Ternyata Aminah itu gelarnya paling banyak. Di antara kita orang mengatakan Aminah itu punya gelar Aminatus Sifah. Apa itu sifah? Bersih dari segala perzinahan. Dari mulai nenek moyangnya sampai Aminah belum pernah kecolek laki-laki. Belum pernah kecolek laki-laki yang bukan mulia. Dari perawan sampai dari mulai lahir sampai perawan sampai dia menikah. Ya karena Ciganjur gitu. Tadi ente ngomong saya dosa karena Ciganjur mah perawannya belum pernah dicolek lagi, belum pernah. Tapi kalau dibukain sering. Itu mah makan cendol nggak pakai kelapa, perut cendol nggak punya bapak itu mah. Jadi wajar kalau Allah pilih Aminah gak sembarangan. Begitu luar biasa Allah pilihnya. Nasabun tahsimu ulang diulang. Emang keturunan bagus semua. Kartus sifat. Nggak pernah yang namanya kejelekan-jelek dari mulai keturunan. Dari Nabi Adam sampai dengan Abdullah. Sampai kepada Rasulullah. Emang keturunan terpelihara. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Wajib hukumnya mengatakan ayahnya Rasulullah. Ibunya Rasulullah ada di surga. Wajib dulu. Kalau anda bilang bapaknya itu kafir, berarti anda menentang Al-Quran. Karena keturunan Nabi adalah keturunan orang Aisyah. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib hukumnya mengatakan keluarga Rasulullah ada di dalam surga karena memang dia terpilih dari Allah Subhanahu. Singkat cerita, kebanyakan. Sebab apa? Nikah dia. Saudara, banyakkan kita ini tercipta dari apa? Dari sperma dan ovumnya. Tercampurnya sperma dan Nabi itu tidak ada spermanya. Ini yang dikatakan basarun la kalbasar. Ternyata Rasul itu bukan sperma. Lihat lagi di Pak. Hakimu azhara badiuhi kami wal ajaib fi tarkibi hadhil ghawalib khalaqa muhad wa aduman wa adudan wa lahman wa jirdan wa sa'lan wa daman bi mutaraqim mimma indafiqi yakhruju min baini sulbi. Rasul itu bukan sperma, sudah menjadi makhluk. Ketika Allah akan menciptakan nur Nabi itu dalam rahim, itu udah ada rambutnya, sudah berbentuk kulit, sudah berambut, cuman ditaruh di sulbi, langsung pindah, bukan sperma. Kalau kita sperma dulu terjadi pembuahan. Ketemulah sperma dengan ovum. Ovum kemudian terjadi pembuahan. Pembuahan menjadi sel. Sel 1 menjadi 2, 2 jadi 4. Itu mah kita, Nabi nggak pakai sel. Coba kita lihat lagi. Ini jarang orang kupas. Pak, ketika Abdullah nikah dengan Aminah,
Pagi-pagi kudu berangkat dagang. Ibarat orang sedang cuma sekali. Pagi-pagi dagang berangkat ke Abua, sakit, pulang udah meninggal. Berapa kali hubungan suami istri? Kenapa? Kalau 2-3 kali Nur Muhammad bisa kecampur sama sperma. Allah saking pelihara, berangkat loh, sakit meninggal. Jadi nggak ada campuran antara sperma dengan nur Nabi Muhammad. Segitu terpeliharanya nur Nabi kita Muhammad. Nah, saya nggak cerita hamilnya kelamaan. Wa ala tabarru al-asya wa qala hada sayyidul anbiya wa ajalul asbiya wa akramul habaib. Begitu Nabi mau dilahirkan, lihat, tiba. Fahtazal arsu wabtisara wazdadal kursi haibata wa waqara wamtalatis samawati anwara wa badatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah, subhanallah. Ini namanya baca rawi, tahu kagak paham. Bukan kagak tahu kagak. Ketika Nabi mau lahir, arus goyang. Wabtalit samawati anwar, itu langit ngeluarin cahaya. Perhati nih kalimat. Pernah nggak bapak ibu ngelihat langit ngeluarin cahaya? Pernah nggak? Cahaya dari mana? Dari matahari, betul. Pernah dengar gak kalau langit keluarin cahaya? Saking memuliakan Rasulullah, saat Rasul lahir itu langit keluarin cahaya. Satu-satunya terjadi di alam dunia, langit keluarin cahaya ketika baginda akan lahir. Kemudian malaikat kumpul begitu Nabi mau lahir. Jadi 3 kelompok. Kelompok pertama tahlilan, baca la ilaha. Kelompok kedua taji dan muji, subhan. Yang kelompok ketiga wastighfaron, baca. Yang ketiga istighfar. Yang ketiga tadi jawabnya gimana? Tadi jawabnya gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Istighfar apa? Kalau nggak pakai istighfar itu ketika nurun ala nuri. Ketika cahaya bertemu cahaya, cahaya ini baca tasbih, nggak pakai istighfar loh. Tapi ketika Nabi lahir, karena ini malaikat terbagi 3 kelompok, tahlilan, wa tamjidan, wa istighfar, maka kita juga gunakan istighfar. Jadi mana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Ya barang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Nah, begitu pakai astagfirullah. Ustaz kemarin-kemarin enggak pakai astagfirullah, salah enggak? Ada. Kalau buat salah agak kurang lengkap. Kurang. Itu kalimat di langit. Di bumi bagaimana? Begitu Nabi lahir, waqalat tuyur wal wuhus. Yang sarabalaga. Itu di bumi Pak, yang namanya binatang buas pada berantem. Burung-burung yang gede-gede pada berantem. Kata burung, binatang buas yang berhak merawat bayi Muhammad saya bawa terbang, gak akan bisa deh nyolek-nyolek. Kata binatang buas di bumi, gua dong, gua kan raja hutan. Siapa yang berani nyolek? Kata malaikat, aku yang memelihara ya Allah. Kata Allah, tanpa kalian aku bisa merawat bayi Muhammad.
Tapi sudah kekudaratan, bahkan yang merawat dia adalah Halimatu Halimah. Kalau kita sering baca Halimatu Sa'diyah, tapi dalam rawi namanya Halimatu Halimah. Sudah ketentukan kata Allah, yang merawat bayi Muhammad adalah Halimah yang hatinya lemah lembut. Kenapa kok Allah menunjuk Halimah? Siapa Halimah sebenarnya? Ini perlu kita terus itu kepanjangan. Ceritanya panjang gitu ya. Saya ingin menyampaikan yang penting terus kiai kita tadi. Pak, kenapa? Karena saya tertarik dengan ngaji kitabnya. Karena saya cakap nih kuliah subuh, hakul masjid jadi majelis nggak dilepas. Mau maulid mau gimana baca kitab. Kalau hal atas sekedar 10-15 menit wajib, itu namanya hakul majelis. Saya berdemen tuh. Ceramah mau boleh ada boleh kagak. Kenapa bisa pulang gua mah? Yang datang kan guru rutin ya. Iya. Yang cakap tuh hakul majelis. Kenapa ini yang penting? Kenapa? Apalagi masalah sholat. Yang saya khawatir kata Nabi apa ya? Izamanun ala ummati yusalluna wa la yusallu. Terbanyak orang sholat hakikatnya kagak sholat, junang-lunging doang. Benar? Coba Pak, tes diri kita. Bedanya sholat kita mana kita Pak? Bu, perhatiin. Bedanya sholat kita mana kita Pak? Kita niat anak niat, kita sholat Fatihah anak Fatihah, kita ruku anak ruku, kita sujud anak sujud, kita salam anak salam. Bedanya dong. Nah kalau lu sholat sama anak lu kagak beda, berarti lu kagak naik kelas. Nah TK terus lu. Benar. Ibarat orang Pak, komputer itu ada monitor, ada keyboard, ada mouse. Kalau anak mas sekedar tahu itu wajar. Kalau lu kan perlu tahu makainya. Kalau lu nggak tahu makainya berarti lu TK terus, lu tahu enggak. Ini semuanya pada sholat, bener mah belum tentu. Ya saya coba di ini. Rukun sholat ada berapa? Tuh mulai tahu nih 13. Mulai udah paham sama anak kita nih. Rukun sholat 13 tahun ya. Rukun sholat yang 13 terbagi berapa? Nah mulai udah macet. Mulai macet nih. Mulai beda udah nih. Anak kita juga tahu 13, tapi terbagi berapa belum tentu tahu. Rukun sholat yang 13 terbagi 3. Tadi Kiai udah bilang terang saudara. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Awas, tahu rukun gak bisa praktek bisa salah. Apa rukun qalbi? Hati. Cuman satu, niat. Tadi Kiai udah nerangin tuh. Benar. Niatnya di mana? Ketika takbir, betul. Niat di hati atau di mulut? Di hati atau di mulut? Jadi kalau usaha pada maghrib niat bukan tuh? Bukan, cuma mulut. Ya, ntar saya ini banyak nih, ntar saya gak kesono karena waktu yang pendek. Baik, masuk kedua, rukun qauli. Ini rukun nih, salah rukun batang. Apa diantaranya? Takbiratul ihram, itu ucapan. Bedanya dengan hati, ucapan minimal gerak mulut. Kalau perlu ada suara. Apa itu? Takbir termasuk rukun qauli. Ayo, takbir apa angkat tangan? Takbir apa angkat tangan? Apa yang lu masalahin tangan? Kudu begini. Yang benar begini. Benar. Nah katanya ngaku, gua duluan yang begini. Saudara yang lu takbirnya lu mau angkat tangan boleh, lu mau kagak juga boleh. Yang penting ucapannya Allahu Akbar. Coba perhatiin, terutama sholat sir, termasuk ibu-ibu nih. Oh, kadang-kadang main enak banget kayak orang khusyuk. Itu kira-kira kau dia apa korbi? Ini enteng nih. Ini kelihatannya gampang, Hati-hati tuh.
Allah. Apalagi Fatihah. Itu kauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun hanya desis harus keluar, harus beda dulu. Perhatiin. Johor kadang-kadang tuh kayak orang rusuk. Itu kira-kira lagi sholat atau lagi pantongin? Kelihatan mah bener banget itu. Ini yang kudu beda sama kita mana? Ini yang harus bedain. Apa lagi? Rukun fi'li, enggak semua. Kalau semua diterangin kita kagak ngaji lagi udah nggak ada. Ngaji lagi itu mancing doang. Apa lagi rukun fi'li? Awas, hati-hati. Apa rukun fi'li? Di antaranya berdiri dengan betul ketika takbiratul ihram, hukumnya wajib bagi yang mampu. Berdiri dengan betul. Kadang-kadang mau berjamaah dirinya kagak. Lalu mau berjamaah dirinya kagak, batal. Hati-hati nih. Kadang-kadang imam udah rukuk ngejar rukuk, Allahu Akbar, lalu dirinya mana? Ada lagi yang lebih aneh lagi. Ini gara-gara pengajian kurang. Dari rumah bawa bangku mau sholat Jumat, berarti kan bisa jalan ya. Nyampe masjid takbir duduk. Gimana sih ya? Ada nggak udah? Karena berdiri dengan betul itu rukun. Lu kudu diri dulu ntar, Allahu Akbar, baru dulu silakan. Karena takbiratul ihram ini berdiri dengan betulnya rukun, benar. Nah ini yang bedain. Kadang-kadang kita tahu kan nggak paham karena kurang ngaji. Oh serius banget ini mah. Tahu kalau paham. Kita kalau mau buka puasa, kalau baca doa nggak? Buka puasa. Apa doanya? Allahumma yang suruh loba barik lana jelela kasul itu siapa? Doa makan apa doa makan? Allahumma barik lana. Pernah bapak belajar gini, ibu belajar gini? Doa makan di luar bulan puasa, Allahumma barik lana. Pernah gitu? Hah? Doa makan kan Allahumma barik lana kan? Artinya mau bulan puasa, mau di luar puasa tetap barik lana. Ngapa jadi lakasul tuh? Yang suruh loba siapa? Yang suruh buang doa siapa? Ini gara-gara lu belajar dari TV. Lakasul itu doa setelah berbuka, bukan doa buka puasa. Buka puasa mau makan minum tetap barik lana. Ao. Bro. Loma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Batalin minum. Habis minum baru lakasul itu. Belum minum air masih minum. Wa ala rizqika atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Belum. Sampai segini aja. Yang lucu lagi apa? Zahabaz zama'u. Telah hilang sirna haus. Lah kagak puasa lu. Lah belum minum udah hilang. Jadi lu kagak puasa lu. Tahu kagak mah. Jumat hampir tiap Jumat tiap kali pasti ngomong, tapi praktek nggak pernah benar. Khatib Salam ngomong nih, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Selalu tuh puji syukur. Kita mah rata-rata prakteknya syukur puji. Saya dikasih duit sama panitia. Saya bilang ini terima kasih, alhamdulillah mudah-mudahan berkah gitu ya. Bener nggak tuh omongan? Salah, udah ngaji. Kurang ngaji.
Saudara, panitia ngasih saya duit itu karena digerakin Allah. Kalau Allah nggak gerakin, nggak mungkin ngasih saya duit. Berarti yang kudu puji dulu siapa? Allahnya, baru orangnya. Alhamdulillah, terima kasih. Bukan terima kasih alhamdulillah. Yang ngajarin lu siapa? Kalau saya segitu dong mungkin masalahin. Hati-hati ini iman. Tauhid itu bila hancur nih gara-gara ini. Makanya sholat selalu diawali dengan alhamdulillah. Lu hati-hati nih. Gara-gara ini nih bisa tauhid kita kecelok. Bisa musyrik. Saya batuk sembuh. Ada yang datang. Saya sembuh. Minum bodrek. Berarti yang nyembuhin saya siapa? Bodrek. Musyrik gak? Alhamdulillah jangan lepas. Alhamdulillah minum bodrek. Berarti puji dulu yang ngasih sembuh. Bodreknya mana nomor 2. Alhamdulillah dulu. Bodrek tadi minum alhamdulillah. Hal-hal kecil yang kadang-kadang kita nggak pernah pikir ini keilmuan. Sholat aja kita dikatain orang Cina. Habis mandi bersih-bersih cuci muka lagi wudhu. Ya. Emang mandi sama wudhu bersihan mana? Mandi sama wudhu bersihan mana? Tuh kan segini doang ada jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudhu. Banyak kan yang kagak jawab jadi aman. Ada jawab mandi wudhu lagi. Pada segampang mandi semuanya dicuci pakai sabun benar. Nah kalau wudhu kan cuma basuh kepala, muka, tangan, kaki. Kalau mandi berarti bersihan mana? Mandi lah sama sih gila. Berarti mandi apa wudhu bersihan? Habis mandi boleh nggak langsung sholat? Nah kalau gitu bersihan mana? Kedel kan? Wajar kan kalau orang di luar Islam bilang orang Islam bego habis mandi cuci muka. Kenapa? Karena kita yang ngerjain yang paham. Mandi sama wudhu jelas bersihan mandi, kerjaannya sama kok. Mandi cuci muka, cuci tangan. Lah kenapa kok habis mandi gak boleh sholat? Ada kaidah usul. Apa kaidah usulnya? Apabila dua pekerjaan yang sama, salah satu harus diulang pasti ada beda. Kalau nggak ada bedanya nggak usah diulang. Kenapa diulang? Karena ada beda. Apa bedanya? Bedanya doa mandi basuh muka nggak pakai doa. Wudhu Allahumma baik lagi. Mandi cuci tangan nggak pakai doa. Wudhu Allahumma atini. Mandi cuci kaki nggak pakai doa. Wudhu Allahumma sabit kodamaya. Kesimpulan, siapa yang wudhu basuh muka tanpa doa berarti bukan wudhu, cuci muka. Mendingan lu mandi. Gue kagak yakin sih gini banyaknya apa doa wudhu, kagak yakin. Buka keran di mana cewek. Nah ini ya saudara, makanya kadang-kadang kita tahu nggak paham. Jumat yang penting apa? Bukan sholatnya doang. Kalau Jumatnya doang kan asalnya 4, ngapa jadi 2? Mestinya 6. Benar? Lah mesti kan sholat zuhur berapa rakaat? Begitu Jumat? Nah kalau penting bukannya 2 dong, 6. Tambahin 2, lah ngapa jadi 2? Malah yang penting dikurangin 2. Berarti ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Ngaji, khutbah. Ya nungguin azan. Kalau motor nyampe. Emang apa salahnya pengurus masjid juga sih? Emang hatinya lembek. Kan lu tidur. Sekali banyak yang kita tahu nggak paham. Nah ini saya syukur sih ada taklim kuliah subuh. Kenapa? Masih banyak harus kita gali Pak. Pekerjaan sehari-hari, ya mati meninggal sama belum? Sama nggak? Beda. Pasangan langit, bumi. Pasangan langit, yang kita ini namanya bumi. Ada dunia, dunia mana? Kita cari bumi. Ayo, udah keder loh.
Kan lo ada pasangan tuh lagi pasangannya bumi, dunia pasangannya. Nah dunia mana? Yang selalu setiap hari robana. Umur bisa mana enggak? Umur bisa tambah enggak? Kenapa ada doa Allah mentawil umur? Kaji. Masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Nah makanya ta'lim itu rajin, ngaji itu paling nikmat. Duduk aja 1000 rakaat. Man hadara bi majlisil ilmi faqan nama salat wa min salat sunnah. Siapa yang duduk di majelis mau sampai juga salat sunat 1000 rakaat, duduk doang 1000 rakaat. Itu belum dapat ilmu tuh. Duduk doang 1000. Pernah kita salat 1000 rakaat? Pulau borok. Tarawih di 20 rakaat pakai ngerti jadwal imam. Biasa usahakan lama. Karena itu mudah-mudahan ya, sekedar saya menyampaikan peristiwa. Kenapa saya ambil rawi dikit-dikit biar bapak mau ngaji lagi, coba pelajari lagi. Ya, kita rawi luar biasa kalau kita kaji sejarah Rasul lengkap ada di sana. Siapa nasabnya? Kenapa kok rawi itu selalu didahului dengan nasab? Mau rawi apa aja pasti awalnya nasab. Kenapa itu yang dibicarakan nasab dulu sebelum yang lain? Sehingga kita semakin mahabbah kita kepada Rasul. Apa manfaatnya cinta kepada Rasul? Nah itu ya'tuna bi dzunubihim wa khata'ihim wa yughfar lahum. Ada orang yang punya dosa begitu besar, pahalanya kagak punya kecuali mengucap la ilaha illallah Muhammadur udkhulul jannata bi rahmatihi. Ya terawih ibadah. Ini kenapa kok bisa begitu? Ya, insyaallah lain waktu kita sambung kembali ini. Sekedar ini kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.